Ya, mulai. Selamat siang, kita akan segera mulai pelatihan sosialisasi tentang juru ukur tanah. Jadi ini adalah peningkatan kemampuan juru ukur tanah di Kelurahan Peniki Bawah, Kecamatan Lapangan, Kota Manado. Materi ini nanti akan di-upload di YouTube, kemudian dapat dilihat untuk bagaimana mempelajari tentang materi ini. Jadi yang pertama, yaitu kita akan menjelaskan dulu tentang apa itu sebenarnya pengertian dari ukur tanah atau pemetaan. Nah, di sini ada pengertian yaitu surveying atau pemetaan adalah suatu ilmu untuk menentukan posisi suatu titik di permukaan bumi. Nah, pemetaan itu ada dua bagian. Jadi yang pertama adalah kita sebut dengan plane surveying, kemudian geodetic surveying. Nah, kalau plane surveying di mana menganggap lahan itu adalah berbentuk datar atau bumi kita anggap sebagai datar. Kemudian kalau geodetic surveying menganggap bumi itu sebagai bola atau kita anggap adanya faktor kelengkungan yang memperhatikan adanya kelengkungan daripada bumi tersebut. Oke. Nah, kemudian dalam pemetaan ataupun ilmu ukur tanah, kita mengenal juga ada beberapa materi atau ada beberapa bagian. Jadi yang pertama adalah tentang pengukuran mendatar atau horizontal, kemudian ada juga pengukuran vertikal. Nah, dalam ilmu teknik sipil, pekerjaan-pekerjaan seperti ini kita lakukan banyak untuk yang pertama, untuk bangunan gedung, kemudian untuk irigasi, untuk jalan raya, untuk kereta api. Nah, pada kali ini kita akan memanfaatkan untuk memberikan pelatihan kepada juru ukur bagaimana menggambar pemetaan lahan. Pemetaan lahan apa? Pemetaan lahan tentu untuk keperluan pembuatan misalnya sertifikat. Nah, pemetaan ini perlu dilakukan karena apa? Kita akan mendatakan ataupun akan mencari tahu, memetakan dalam bentuk permukaan bumi kepada bentuk seperti peta. Nah, di sini ada beberapa yang menjadi job deskripsi dari juru ukur. Nah, yang pertama itu mengambil analisis penelitian dan keputusan. Kemudian yang kedua, melaksanakan pekerjaan pemetaan ataupun pengumpulan data itu sendiri. Kemudian data yang sudah diperoleh, dikumpulkan, kemudian diproses. Kemudian setelah itu kita sajikan dan kita gambar atau kita buat dalam bentuk peta. Nah, setelah gambar jadi, kalau di bidang teknik sipil, misalkan kalau untuk jalan raya, itu kita bikin bagaimana melakukan staking out ataupun memetakan gambar ke bentuk sebenarnya yang ada di permukaan bumi. Atau kalau di juru ukur, bagaimana kita bisa mengaplikasikan gambar yang sudah kita gambar, desain, ke kondisi di lapangan. Jadi seperti mencocokkan antara gambar dengan patok-patok di lapangan dan sebagainya. Kemudian, jadi kalau yang pemetaan bumi itu yang tadi sudah disampaikan, jadi kita anggap mendekati berbentuk bulat atau bumi melengkung, itu kita menganggap bahwa mempunyai bentuk atau ukuran yang berbentuk geoid. Jadi geoid adalah permukaan air laut rata-rata yang dalam keadaan tenang. Nah, kemudian ada juga beberapa ahli geologi yang secara umum menyebutkan geoid itu membentuk permukaan elipsoida atau elips buta. Nah, elipsoida dengan bentuk dan ukuran tertentu yang digunakan untuk perhitungan dalam geodesi disebut elipsoida referensi, atau kita sebut juga dengan datum. Jadi acuan dari elevasi adalah banyak menggunakan data geoid ini atau data di mana tinggi muka air laut rata-rata. Nah, ini adalah ilustrasi dari kondisi bumi. Jadi bumi itu berbentuk bulat, kemudian ada permukaan fisiknya yang tidak rata atau bergelombang, ada gunung, ada lembah, dan sebagainya. Kemudian ada permukaan air laut rata-rata yang kita sebut sebagai geoid. Nah, kemudian karena bentuknya ini kan sesuai air laut itu kan mengalami pasang surut. Jadi pasang surut berdasarkan gaya tarik gravitasi bulan terhadap bumi, kemudian terjadilah perbedaan tinggi rendahnya muka air laut di bagian permukaan bumi. Tetapi kita menganggap atau kita membentuk dengan adanya elipsoida referensi,
yaitu elipsioida di mana geoid tersebut dianggap lebih mendekati bentuk permukaan atau elipsioida atau elips putar. Jadi ini garis yang lingkaran seperti bola ini itu adalah elipsioida referensi. Sedangkan geoid itu adalah yang berbentuk warna coklat, nah itu berbentuk tidak teraturan tergantung tinggi rendahnya permukaan air laut akibat pasang surut. Kemudian lanjut, nah kalau kita mau ngambil salah satu bagian kecil dari daerah di bumi yang kita akan jelaskan tentang elipsioida referensi, nah seperti ini. Jadi ada elipsioida referensi itu bagian yang berbentuk lengkung, yang sempurna, dan ada permukaan bumi fisis yang berbentuk tidak rata. Nah, elevasi yang kita maksud adalah perbedaan dari nilai elipsoida referensi ke permukaan fisis bumi. Kalau di sini disebutkan dengan titik A, B, C. Jadi A, B, C itu adalah dasarnya atau perhitungan awal, di mana sebagai elipsoida referensi, sedangkan A aksen, B aksen, C aksen adalah tinggi yang kita hitung di atas permukaan bumi. Jadi kalau kita ada di, misalkan ada di Tomohon, ya, Tomohon itu ketinggiannya adalah sekitar 400-an meter dari muka laut. Jadi Tomohon itu menjadi nilai B aksen, kemudian lautnya itu jadi B. Jadi selisih antara B dan B aksen tadi yang 400 sekian meter tadi. Kemudian kapan kegiatan pengukuran dikategorikan sebagai plane surveying ataupun geodetic surveying. Jadi kalau plane untuk datar, kalau geodetik berbentuk melengkung atau berbentuk bumi. Nah, kita sebut sebagai plane surveying apabila pengukuran itu memiliki luas kurang dari 55 km. Jadi kalau Manado Tomohon jaraknya sekitar 25 km, maka itu masih sebenarnya bagian dari pengukuran yang kita sebut dengan plane survey. Tetapi kalau wilayah pengukuran itu lebih dari 55 km, misalnya seperti dari Manado sampai ke Bitung, lebih lagi, nah itu lebih dari 55 km, maka itu dianggap sebagai pengukuran geoid atau elipsoida berbentuk bola. Nah, pada pengukuran yang luas, lebih dari 55 km itu sudah menggunakan citra satelit atau foto udara. Sehingga bentuk dari gambar tersebut tidak hanya kita lihat berbentuk plane saja, tapi kita sudah melihat adanya pengaruh kelengkungan ataupun pengaruh dari bola bumi. Nah, dimensi-dimensi yang kita ukur pada pengukuran ini adalah termasuk yang kita sebut dengan jarak, sudut, dan ketinggian atau elevasi. Nah, ini contoh-contoh. Ini adalah contoh-contoh pengukuran topografi di bidang teknik sipil. Jadi teknik sipil, kalau yang pertama ini adalah pengukuran untuk areal pelabuhan. Jadi areal pelabuhan itu diukur mulai dari lahan daerah sisi darat pelabuhan, kemudian sampai ke sisi laut. Pengukuran kedalaman perairan laut tentu bukan lagi menggunakan theodolit ataupun total station, tapi kita akan menggunakan sistem yang kita sebut dengan bathymetry, menggunakan eco-sounding, ataupun menggunakan peralatan lain yang dapat menentukan kedalaman perairan di lokasi yang akan kita ukur. Nah, ini pengukur atau juru ukur berada di daerah tepi pantai, di mana ini adalah merupakan batas yang tadi yang disebut sebagai datum. Itu tinggi muka air rata-rata yang akan dijadikan sebagai referensi elevasi dari suatu permukaan tanah. Nah, kemudian dalam sistem satuan ukuran untuk menentukan elevasi tadi, kita mendapatkan ada beberapa jarak-jarak yang dalam pengukuran. Jadi kalau kita perhatikan bentuk bangun 3 dimensi ini, adapun sudut-sudut yang terbentuk, ada yang pertama sudut horizontal, kemudian ada jarak horizontal, ada sudut vertikal, ada jarak vertikal, kemudian ada jarak miring. Nah, aplikasi dari kelima jarak dan sudut ini bisa kita lihat dalam bentuk bangun 3 dimensi sebagai berikut. Nah, kemudian ini adalah satuan yang sudah biasa. Ini adalah konversi untuk ukuran panjang, 1 km itu berapa meter, kemudian
1 mm itu berapa meter. Jadi ini sebenarnya masih satuan metrik, kalau yang di bawah ini adalah satuan Inggris. Jadi dari meter kita mau salin ke feet, ataupun ke inch, ataupun ke yard. Jadi dalam pengukuran juga tidak hanya terdapat satuan metrik, tapi juga satuan Inggris. Tergantung peta itu mau ditampilkan kemana. Jadi kalau peta itu dipakai menuntut adanya pemakaian satuan Inggris, ya kita pakai satuan seperti ini. Kemudian ini juga sama konversi satuan, tapi dalam bentuk luas. Jadi ini kalau tadi panjang, ini luas. Kemudian ini konversi untuk sudut. Jadi sudut-sudut itu bagaimana dalam satu lingkaran itu ada 360 bagian. Nah, itu dibagi 360 itu cara seksagesimal. Sedangkan cara sentesimal membagi lingkaran dalam 400 bagian. Atau yang kita sebut dengan grade. Jadi ada satu lingkaran sama dengan 360 derajat, sama dengan 400 grade, atau 2 piradia. Nah, bagi juru ukur ini penting dipahami, jadi bahwa satu grade itu berapa, satu radian itu berapa derajat. Nah, nanti bisa dikonversi. Ini ada beberapa soal latihan tentang mengkonversi nilai derajat dalam radian, kemudian sudut, dan sebagainya. Nah, ini adalah antara seksagesimal dan sentesimal. Kemudian ini contoh soalnya, bisa dipelajari. Nah, sekarang kita masuk ke dalam penentuan posisi titik. Nah, penentuan posisi titik ini penting karena apa? Setelah kita ukur gambar tadi, kita akan gambar dalam peta. Jadi kalau misalkan lahan setelah kita ukur, kita menggunakan alat, misalkan contoh menggunakan total session ataupun theodolit. Nah, kita dapat data, kemudian kita gambar. Kalau menggunakan theodolit, pengukuran yang kita lakukan adalah pengukuran yang mendapatkan data jarak dan sudut. Nah, kemudian data jarak dan sudut ini kita konversi menjadi koordinat kartesian. Nah, ini dapat dilihat dalam gambar sebagai berikut. Nah, ini adalah koordinat kartesian. Jadi koordinat kartesian ada 4 kuadran, di mana kuadran 1 X dan Y positif, kuadran 2 X positif, Y negatif, 3 X dan Y negatif, 4 X negatif, Y positif. Nah, ini adalah kuadran tadi, berputar searah jarum jam. Kemudian dalam penentuan titik, ini contoh ada 2 bukit di muka bumi, kemudian kita akan menentukan berapa selisih dari elevasi antara titik A dan B. Nah, titik A dan B ini ternyata tingginya adalah B sampai ke B double aksen. Nah, ini yang kita sebut dengan elevasi di muka bumi untuk ditentukan dengan menggunakan alat misalkan theodolit. Ini juga sama, jadi ada sudut. Jadi sudut, di mana sudut itu dibentuk, ada sudut asimut, kemudian ada sudut dalam, kemudian ada jarak, kemudian ada jarak miring. Nah, dengan berbekal data ini kita bisa menghitung berapa elevasi di antara ketiga titik yang ada. Ini juga masih sama pengertian jurusan. Jadi kalau di pendidikan misalkan di SMU dulu mengenal sistem jurusan 3 angka atau sudut, nah ini juga sama. Jadi ada asimut, ada sudut dalam, kemudian ada sebagai utara sebagai referensi. Setiap pengukuran sudut itu di dalam theodolit maupun waterpass maupun total session mengacu ke utara sebagai referensi awal. Nah, sebenarnya yang perlu diperhatikan adalah penggunaan peralatan pengukuran seperti peralatan theodolit, kemudian waterpass, kemudian total session, itu adalah merupakan perubahan sistem koordinat dari koordinat polar menjadi koordinat kartesian. Kalau koordinat polar yang kita peroleh, asimut itu sudut, kemudian jarak. Nah, sekarang kita rubah sudut dan jarak, kita rubah menjadi X dan Y, menjadi jarak saja. Jadi menjadi koordinat atau diagram kartesian atau kartesius. Nah, ini ada contoh-contoh bagaimana perubahan itu. Ini ada titik A, kemudian ada titik awal di 0,0, kemudian bagaimana ada sudut alfa, ada jarak R. Nah, bagaimana kita menentukan koordinat titik A, X, dan Y itu berapa nilainya. Nah, jadi sebenarnya cuma berpedoman dengan perhitungan segitiga sederhana, ada rumus Pythagoras, ada rumus untuk sinus, kosinus tangen, dan kotangen, kemudian kita bisa menghitung koordinat titik A dan titik B.
aplikasinya atau contoh soalnya sebagai berikut. Nah, ini ada contoh bagaimana apabila diketahui koordinat titik A, titik B, kemudian saudara diminta untuk menentukan berapa alfa AB misalkan contoh, ataupun alfa asimut yang sebagai apa dari arah titik A maupun dari arah titik B. Ini adalah contoh-contoh soal untuk menentukan apa jarak dari titik satu ke titik yang lain, apakah itu berbentuk suatu garis lurus ataupun berbentuk suatu poligon. Nah, poligon bisa poligon terbuka dan bisa juga berbentuk poligon tertutup atau titik awal di mana titik akhir kembali ke titik awal. Ini contohnya. Nah, dalam menentukan koordinat polar menjadi koordinat kartesian, itu prinsip-prinsip ini yang kita gunakan. Jadi sebagai juru ukur, nanti begitu ketemu nilai A, berapa koordinatnya, kemudian diketahui kalau dari data ukur, ada asimut alfa AB, ada jarak A ke B, kemudian kita bisa membuat atau menghitung nilai XA, YA, kemudian nilai BA, dan nilai BX dan nilai BY atau YB dan XB. Ini ada contoh soal. Nah, contoh soal yang tadi sama menentukan titik-titik tersebut. Nah, sekarang tadi sudah disebut apa itu pengertian poligon. Jadi poligon itu adalah untuk memperbanyak koordinat titik lapangan. Jadi alat itu berpindah, jumlah pindah titik itu nanti menentukan jumlah titik di poligon yang akan digambarkan. Tadi sudah disebut poligon terbuka, ada poligon tertutup. Poligon terbuka tidak mempunyai syarat geometris, sedangkan poligon tertutup mempunyai syarat geometris dengan ciri paling spesifik titik akhir kembali ke titik awal. Ini penentukan sudut dalam suatu jurusan 3 angka. Jadi ada alfa AB, ada beta B, kemudian bagaimana kita menentukan dari titik B ke titik 1 ke titik 2, dan seterusnya. Nah, dalam penentuan ini menjadi penting karena nanti kesalahan dalam penentuan sudut akan menentukan kesalahan juga dalam penggambaran nanti apabila sudah selesai. Nah, ini bisa dikontrol. Apabila terjadi perbedaan titik kontrol, kita bisa tahu kesalahan di mana terjadi di penggambaran poligon tersebut. Nah, ini contoh penggambaran poligon untuk jalan, misalkan suatu jalan raya, kita lihat tampak atas, kita mau bangun jalan dengan kita melakukan pemetaan. Jadi titik A, titik B, 1, 2, 3 sampai titik C. Nah, titik-titik inilah yang menjadi poligon ataupun titik-titik di mana alat-alat tersebut dilakukan pemindahan. Jadi alat yang kita gunakan misalkan teodolit dan mistarnya atau baknya. Jadi ada titik A merupakan posisi alat, titik B merupakan posisi mistar. Kemudian setelah selesai pengukuran AB, kita pindahkan titik A alat di titik B, kemudian mistar di titik 1. Begitu dan seterusnya sehingga sampai ke titik C. Ataupun kalaupun daerah antara A ke 1, daerah tembak A ke 1 tidak terhalang, bisa saja ada alat tetap di A, kemudian mistar saja yang berpindah dari titik B, titik 1, titik 2, titik 3, dan seterusnya. Nah, kemudian ini juga sama penggambaran koordinat untuk menentukan hasil pengukuran lapangan kita gambar di peta. Nah, demikian untuk materi pemetaan hari ini. Jadi nanti akan ada sesi untuk menggambar pemetaan lahan menggunakan teodolit dan menggunakan waterpass. Nah, terima kasih atas perhatian semuanya. Selamat siang.